Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Tuku kloso jumlahe 4. Godhong salam dicampur tomat. Masih poso ya ayo tetap semangat. Sing jawab salam tak dongakne muga-muga selamat. Salam nggih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala lailatal qadri fi Ramadan al-mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, orang-orang yang kami tuakan, takmir Masjid Al-Akbar, seluruh jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun panjenengan berada, terutama yang hadir di rumah Allah Masjid Nasional Al-Akbar, yang insyaallah muga-muga rezekine tansah dipun paringi lancar. Muga-muga kula jenengan pikantuk ampunane Allah ingkang Maha Ghafar nggih. Muga-muga kabeh ingkang rawuh termasuk para pemirsa dipun paringi sehat wal afiat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita haturkan kehadirat Allah di sore menjelang berbuka ngabuburit ini dengan dipandu bunyai kita. Saya ini santri beliau ini. Ya, bunyai kita, insyaallah mudah-mudahan banyak barokahnya, okay? Apalagi insyaallah kalau tidak nanti malam ya besok malam kula jenengan sudah akan menyongsong, menyambut, mengisi satu malam yang sangat viral. Dan viralnya ini Bapak Ibu jamaah bukan hanya di media sosial saja. Viralnya bukan hanya di dunia saja, bahkan dunia sampai di akhirat nantinya. Yaitu disebut dengan Lailatul Qadar. Insyaallah panjenengan sudah hafal semua. Jadi Lailatul Qadar ini jamaah sekalian yang tidak boleh kita lewatkan, walaupun mungkin berat dirasakan, terutama bagi orang-orang yang tidak mementingkan hasil substansial di dalam bulan suci Ramadan, yang endingnya justru ada di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Maka dari itu jamaah sekalian, di akhir Ramadan ini Allah memberikan maziyah, memberikan keistimewaan, di mana keistimewaan itu sengaja dirahasiakan oleh Allah. Ya, kapan tanggalnya, kapan jamnya, agar Allah benar-benar mengetahui di antara kita yang benar-benar beribadah tanpa pilih dan pilah, tanpa harus karena tendensi dan motivasi yang lain, kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis sahihnya itu Rasulullah bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Ya, barang siapa yang qoma, niki sanes koma sing gandengane titik lho nggih. Ada titik, ada koma, punyai cantik, ustadz yang punya. Tidak begitu. Jadi koma dari kata qiyam. Ya. Ada satu gandengan yang tidak bisa terpisahkan. Ada man qama Ramadan, ada man shoma Ramadan, dan akhirnya man qama Lailatul Qadri. Waqila ditambahi fi Ramadan. Jadi tiga ini nanti pada akhirnya dengan
hasil yang sama, ya, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kalau maqama Ramadan itu adalah menegakkan amalan-amalan, kegiatan-kegiatan, ibadah-ibadah, amal-amal sholih-sholihah, apapun yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Nah, spesifikasinya adalah man shoma Ramadan, yaitu khusus puasa di dalam bulan suci Ramadan. Nah, nanti sebagai bonusnya ibadah yang luar biasa, maka kemudian ditambahkan maqama lailatul qadri. Kemudian menegakkan ibadah sholat malam, ya, di malam qadar atau lailatul qadar. Maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dengan syarat yang kita lakukan adalah berdasarkan iman dan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dados panjenengan mangke di malam qadar, insyaallah besok malam, ya. Besok malam panjenengan kalau bisa jangan tidur. Bapak-bapak ampun sare. Tapi ampun sare ini bukan nonton sepak bola, apalagi karambol, apalagi melekan di warkop. Tapi apa? I'tikaf. Nawaitul i'tikaf fil masjid. Banyak-banyak i'tikaf di masjid. Itulah keistimewaan Lailatul Qadar, adalah ketika seorang hamba beribadah kepada Allah di malam Qadar itu, seperti yang panjenengan baca di surah Al-Qadr, ya. Jadi khairum min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Itu berapa punya ya? 83 katanya, ya. 83 tahun lebih. Padahal umur kula jenengan dereng karuan, apa meneh potongane jenengan sih imut-imut lha kula amit-amit ngene iki. Ya, dikei umur swidak 70 wis lumayan, mau jare Kanjeng Nabi niku umure umatku gak jauh dari antara 60 sampai 70. Padahal saya ngendikan piyambak itu loh, ya, umurnya hanya 62 tahun 2 bulan 22 hari, atau kurang lebih 63 tahun. Nah, maka ketika Allah memberikan bonus 1 malam saja, panjenengan menemukan Lailatul Qadar, melebihi 83 tahun, melebihi pejuang-pejuang di jalan Allah di siang hari selama 1000 tahun, dan melebihi sholat malam selama 1000 tahun. Begitulah asbabul wurudnya hadis itu. Pada masa Bani Israel ada seorang hamba yang soleh, siangnya berjuang, malamnya sholat malam sepanjang 1000 tahun, 1000 bulan. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang luar biasa, khairum min alfi syahr. Ya, wah, itu enggak seberapa, ada yang lebih hebat lagi, lebih dari 1000 bulan. Maka eman-eman ibu kalau misalnya ada bonus, ya, belanja 1000 rupiah mendapat bonus 1 juta, kira-kira gimana bu? Ya minal ngeragasi. Ya kan? Loh, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus kepada kita. Nah, ini tentu yang berbicara adalah keyakinan dalam satu keimanan, sehingga yang kita lakukan ini benar-benar sebuah bonus yang tidak boleh tertinggal, ya, sebuah pahala yang berlipat ganda yang tidak boleh kita sia-siakan, ya. Disitulah makna daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena puncak daripada keistimewaan seorang mukmin dapat Ramadan ini adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah dalam satu kesempatan bersabda, raghifa anfu rajulin idza dakhala alaihi Ramadan summa salakha falam yufarlah. Sangat celaka, sangat hina, ya, kehilangan barokah hidupnya seseorang yang didatangi Ramadan, kemudian sampai Ramadan habis belum dapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara kita merengkuh ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah melalui kita sambut, kita isi, kita banyak beribadah di Lailatul Qadar, di malam yang penuh kemuliaan. Dalam satu tafsir fi zilalil Quran,
Ini dalam tafsir juga As-Sawi itu di sana disebutkan bahwa Al-Qadar itu maknanya ada dua. Yang pertama adalah satu ketetapan Allah. Di malam itu Allah menetapkan qudrah iradah yang diterapkan kepada kita. Judune nak endi, nggih, anake pira, rezekine sak pira, gitu. Termasuk saat ini saya saged sowan dhateng ngarsa jenengan nyambung seduluran, ketemu ibu-ibu sing seragam merah-merah hati yang manis, bapak-bapak seragamnya durung dadi. Tapi tidak apa-apa Pak, tidak usah iri karena jangan-jangan ini kreditnya durung mari. Loh, ngapunten, ini termasuk ditakdirkan Allah. Dalam 1 tahun itu ditakdirkan Allah di malam qadar itu. Nah, qadarullah, Allah mentakdirkan dalam setahun ini bahkan sampai jatuhnya dedaunan dari pohon-pohonnya, itu pun sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk panjenengan, lu podo-podo abange lapose ndadak ana pin-pine barang. Ana sing pine durung dadi atau carry. Nggih. Carry. Lu ngapunten, termasuk panjenengan diuji Allah gitu, 2 tahun lebih dihampiri dengan seorang wanita yang bernama Mbak Corona. Saling ngapunten Bu Yai, sering ya musibah itu diidentikan perempuan gitu. Lu badai saja badai Veronica kok, ndak ada badai Khazin iku gak ono. Ya kan, lu angin lu puting beliung ya tuh, iku nek bahasa TV kan ndak karuan. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di Ramadan akhir yang tinggal beberapa waktu ini, Allah seakan-akan mencurah limpahkan rahmatnya, ya. Pokoknya ojo eman-eman, ya. Jangan sampai ada yang tertinggal sedikit pun, wahai hambaku, nyoh tak kei wis tak obral di malam Lailatul Qadar. Makna yang pertama adalah Allah mentakdirkan, ya, apa yang menjadi ketetapan qadha-nya kepada kula panjenengan, ya. Ini termasuk judu-judu panjenengan, ya, baik yang gadis maupun yang janda. Ndak usah khawatir, semua ada jodohnya. Atau barangkali bapak-bapak ada yang menduda, ya, man jadda wajada, biar janda asal ada, insyaallah. Ndak, artinya maka kita hadapi semuanya itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Makanya ngapunten Bapak, saya ini sering dipanggil di LDNO, ya, di KPK, di teman-teman Majelis Dzikir Wali Songo, bimbingannya Bunyai Cita itu disebut dengan Kiai Covid. Kenapa Covid? Katanya namanya Kozin Mustafid. Oh, berarti ini Covid. Iya. Jadi aslinya sing Covid ya aku iki asli. Makanya perlu disemprot ya. Oke, no. Covid itu juga termasuk solusi ketika kula jenengan menghadapi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan qadarullah itu, maka kemudian hadapi semuanya dengan COVID, cerah ceria setiap saat. Nggak perlu panik, hadapi dengan asik, nek perlu ajaan piknik full dengan musik. Ngiringi lagu nih Saskia. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi penak olahraga sak mampunya wis, jogging sebisanya. Nek wis tuwek-tuwek ya ojo petakilan preteli balunge, ndak usah. Ya. Terus vitamin seimbang. Ya, makanya ngeten iki pengajian, panjenengan dapat santapan rohani, mari ngono santapan jasmani. Ngene iki gak gratisan ngawur ae. Ya, nih terus iman dikuatkan, imun dijaga karena virus corona masih ada. Walaupun manggil omnya namanya Omikron, ya kan, tapi terkalahkan dengan bosnya namanya booster. Jangan pun vaksin apa dereng? Alhamdulillah. Insya Allah dengan vaksin kita yang terpenting lagi adalah vaksin iman dikuatkan. Nah, D-nya ini zikir dan doa. Makanya kenapa kok 19? Ternyata 19 itu adalah angka huruf yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama dan atas nama Allah, kula jenengan ditakdirkan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Allahumma, ora pate amin ngene to. Allahumma
Sing muni amin tak dongakno mlebu swarga. Sing gak muni amin tak dongakno gak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Makna yang kedua jamaah sekalian, pemirsa rahimakumullah, yaitu qadar dalam arti satu jalan di mana jalan itu disertai dengan ikhtiar, Bapak Ibu. Maka kita sering mendengarkan ikhtiar secara maksimal, beribadah secara optimal, dibingkai dengan tawakal secara total, dibarengi karo golek rezeki sing halal. Ngoten, Pak. Wong urip niku asline wis penak, wong ana sing nata kok. Gitu. Sing nata kula jenengan itu ndak main-main, makanya kula panjenengan nek maos Al-Fatihah niku mesti setelah bismillah kan alhamdulillahirabbil. Kenapa kok tidak alhamdulillahi ilahil alamin? Mau di dalam terjemah letterleknya itu sama-sama Tuhan semesta alam. Loh kok pakai kata Rabbun? Rabbun itu dari kata tarbiyah, bisa diartikan al-khaliq, yang menciptakan, yang mendidik, yang mengasuh, yang membimbing, yang mengatur. Al-musawwir. Kula panjenengan diciptakan Allah dengan sedemikian rupa, sing wedok cantik, sing lanang ganteng, dilalah irung niku ya numplek ke bawah lho, Pak. Pernah nggak kita bayangkan andaikan irung kula jenengan ndangak mendukur, wayah udan apa gak dadi banjir kabeh? Nah, subhanallah. Loh, meripat kula panjenengan ini dikasih bulu-bulu ya kan? Makanya jangan dipotong. Sedikit dihias, pakai apa? Sedo-sedo ya punya ya. Ya monggo, tapi jangan dikurangi itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu satu upaya ikhtiar kula jenengan secara optimal jamaah sekalian. Nih, maka dengan qadarullah itulah malam qadar itu kemudian menjadi satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak main-main, kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allah kemudian berkenan menurunkan seluruh malaikat mandap tenggene bumi, menghampiri panjenengan. Siapa di antara hamba Allah, siapa di antara jamaah Masjid Al-Akbar, siapa di antara kaum mukminin di akhir-akhir Ramadan ini yang tersungkur sujud tawadhu takhasyuk ilallah, para malaikat pun kemudian mendoakan dengan mengucapkan selamat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sepanjang malam sampai terbitnya fajar, para malaikat mengucapkan selamat. Ngapunten, saya pernah diucapkan selamat sama Ustadz saya, Ustadz Hilmi itu. Selamat ya Ustadz ya, jenengan itu termasuk kiai apa ning ngarani, kiai gaul. Tak jawab, ya mek ora mek gaul tok, ya ABG, anaknya bakul gedang. Jadi ngapunten, loh, diucapkan selamat dari orang yang kita hormati itu loh, bangganya luar biasa, Pak. Gini apa betul? Apalagi ini malaikat, bayangkan. Maka di surah Yasin itu salamun qawlam mir rabbir rahim. Ini jamaah ibunya cita biasanya Allah gitu. Jenengan kok ngowoh. Kaken sahur. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Allah nggih, sing muni Allah tak dongakne jembar rezekine, sehat awake nggih, tentrem rumah tanggane, sing rondo dudo ndang oleh judune nggih, sing ngamin banter kaya kesusu rabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah. Jadi ini yang tidak boleh kita sia-siakan. Di samping Allah turunkan takdirnya dengan harapan kula panjenengan menghidupkan Lailatul Qadar, kemudian Allah berkenan mentakdirkan kebaikan-kebaikan kepada kita sekalian. Kemudian diiringi dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat mengucapkan selamat, selamat. Hamba Allah yang malam ini tidak tidur, hamba Allah yang malam ini melek. Apa melek itu bahasa Indonesianya? Ya melek ya, melek yang kearipan, Masya Allah, menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat-sholat mutlak, sholat taubat, sholat hajat. Wong kadang-kadang kula jenengan kebutuhannya wakeh, tapi ngibadah saundil loh, gitu. Padahal kebutuhan kita banyak.
Lho ngono ku salat 3 rakaat sing dijaluk kabeh. Ya Allah Gusti nyuwun anak sing salih-salihah, rezeki ingkang kathah halal barokah, nggih zarah Mekah Madinah. Salat 3 rakaat tok ndil niku lho. Lho itu cik lumayan kadang-kadang Masya Allah nggih donga Allahumma rabbana atina Masya Allah sampai tenanan padahal gak tahu ibadah belas. Makanya mumpung kula jenengan di bulan suci Ramadan, mumpung Ramadan belum berakhir, jangan sampai Ramadan berakhir datang sia-sia begitu saja. Inilah jamaah sekalian, maka keistimewaan Lailatul Qadar ini sungguh sangat luar biasa. Nah, amalan-amalan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentu iktikaf. Iktikaf. Jadi iktikaf itu ya berdiam diri di masjid untuk beribadah loh Bu ya. Karena ada loh orang yang berdiam diri di masjid tapi bukan iktikaf. Napa? Menengai ditakoni, "Budhe lapo?" "Mbuh minyak goreng larang." Ya Allah mikir tidak karu-karuan, belum tentu. Jadi iktikaf itu adalah merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah, tafakkur. Makanya di dalam iktikaf itu ada 5 T Bapak Ibu. T yang pertama tafakkur, merenungkan sangkan paraning dumadi. Asal usul kula jenengan yuladu alal fitrah, diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu kemudian nanti meninggal juga diharapkan Idul Fitri kembali juga dalam keadaan fitrah, yakni husnul khotimah. Maka T yang kedua tadzakkur, terus eling datang Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ngakeh-ngakeh zikir sira kabeh. Nek cara wong Jawa tiang niku nek eling karo Gusti Allah biasanya terus bancaan, bancaane nggawe tumpeng. Ngaten nggih? Tumpeng niku metune mempeng, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Terus buceng nyebuto sing kenceng. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Lah kok terus gandengane ana jajan apem. Kenapa kok bukan donat? Apem itu dari kata afun, nyuwun sepuro nang Gusti Allah, saling toleransi antar sesama seperti yang didhawuhkan Ibu Gubernur kita. Seperti itu jamaah sekalian. Maka bujeng fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Wis. Terus T sing nomor 3 yaitu tasyakur. Ya. Nek wis zikir dateng Allah ya kudu syukur. Carane syukur dos pundi? Ya bil qaul, ucapannya alhamdulillah. Gitu. Bil arkan dengan amal-amal ibadah. Bil qalbi dengan hati yang tumakninah, hati yang istiqomah, hati yang selalu terbimbing dengan amaliyah-amaliyah kulon jenengan sehingga menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Niku ngoten niku T sing ketiga. T sing keempat yaitu taubat. Sing jenenge wong niku mesti ana salahe. Nggih napa mboten? Masih kula ngeten iki akeh salahe. Jangan-jangan ngomongnya kesuwen jenengan gringgingen sikile keselawake wetenge luwe. Enak sing ngomong sing ngrungokne ket mau wis lungguh tok ae. Ana sing gringgingen pijetan barang sing mburi malah ana sing medhingkrang sembujung bunyai. Loh, ngapunten dosa itu kadang-kadang ndak sengaja, kadang-kadang nggak terasa. Makanya disebut menuso ora krasa. Saya tuwa kakean dosa, mentang-mentang ijik muda disayang mara tuwa, sing asline Bojonegoro kesasar nang Jaya. Oh, pengalaman kita Ini jamaah sekalian rahimakumullah, maka banyak-banyak bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Lembek. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, taubat sing tenanan. Ya, makanya bentuknya apem itu di atas putih, di bawah warna hitam, nong dukure ana secuil buah napa Bu? Nangka. Kenapa bukan pencit? Lho ngono ku kadang-kadang lho gawe ubo rampi ngoten niku gak ngerti maknane kok. Padahal filosofine para wali biyen. Lho napa kok nongko? Nongko niku bahasa Arab, Bapak. Naqo, anqo, bersihkan hatimu. Ngono, ao kandhani kok. Nek gak ngono sampinge ana secuil buah nanas, nggih napa mboten? Kenapa kok nanas? Singkatan nahnu annas, kita adalah manusia.
Manungsa kudu duwe manunggaling kawula marang sing maha kuwasa, manungsa manunggaling kawula marang sepadha-padha manungsa. Hablum minallah hablum minannas. Mulane gandengane ana warna putih, ana warna hitam. Minal gosongi wal irengi. Gitu. Lho niku itu juga menggambarkan ati kula panjenengan dibersihkan dengan bertaubat. Kalau punya cita itu kan sering nyanyi, di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa, sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Asik ya, Masya Allah. Sing bapak-bapak tarik sis. Kok ya malah semongko. Hadirin para rawuh rahimakumullah. Nggih, niki taubat. Taubatan nasuha. Siapa tahu amal-amal ibadah kula panjenengan, amal-amal soleh kula panjenengan masih ada virus-virus dan penyakit-penyakitnya, penyakit hati. Makanya dibersihkan. Nek wis ana penyakit hati niki sak akeh ngamal kula jenengan itu ndak ada gunanya. Karena Allah sudah menjanjikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya yang ikhlas yang diterima Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa? Bukan karena siapa. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga ibadah yang kita lakukan ini benar-benar nongko, anko, bersihkan dari hal-hal yang menyangkut penyakit-penyakit hati. Ojo sampai tonggone tuku kol atine mrongkol, koncone tuku gelang atine melang-melang, tonggone tuku ceri lah kok ngeruh malah mati. Naudzubillah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga kita semuanya ini monggo bersama-sama nyedek nang Gusti Allah, mulane lambangi gandengane gedang rojo. Kenapa bukan gedang gepok? Karena rojo itu lambang di dalam surah Al-Hujurat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Bagaikan seorang raja, orang yang bertakwa, hasil output pendidikan Ramadan akan menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah sebagai seorang raja. Di antara sekian manusia, yang paling mulia adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kados panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini hadirin sekalian rahimakumullah. Dan yang terakhir dalam iktikaf itu harus menyangkut hal-hal yang terkait dengan tawakal. Pasrah, semarah, semende nang Gusti Allah. Terus tiang iktikaf itu Bapak Ibu, di masjid manapun yang panjenengan lakukan, monggo mangke panjenengan rawuh, terutama di malam-malam ganjil di Masjid Nasional Al-Akbar. Panjenengan hatinya akan bergetar, berjamaah, berzikir bersama. Itu akan membersihkan hati kula panjenengan. Dan itulah yang disebut dengan kula jenengan taqarrub ilallah, tawakal 'alallah, dan janji Allah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dicukupi Bapak Ibu. Makanya ngapunten, bapak-bapak kalau mirsani wayang itu kan ada gandengannya namanya sinden. Sinden itu dari tembung bahasa senden, Pak. Kayak kula ngeten iki senden. Tiang senden kan penak nggih Pak nggih. Sakno jenengan gak ono sendenane. Tapi ojo turunan. Ya. Loh, senden, orang senden apalagi sandarannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sinden itu mesti diambilkan wanita-wanita yang masih muda. Nenek-nenek koyo nenek jenengan mboten payu. Wis muda, suarane enak napa maksudnya? Tiang niku nek beriman, bertakwa, beribadah, ya berikhtiar secara maksimal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dicukupi Allah sehingga hidupnya akan menjadi barokah, hidupnya akan menjadi tumakninah, hidupnya akan istiqamah, hidupnya akan menjadi tenang dan bahagia. Nek cara bahasa kula ngeten, wong niku nek ahli tawakal, nggih, uripe ayem, atine tentrem, masih jenenge painem, bendina nyayur bayem, jangan nasem, nek sing lanang macam-macam karek bandem, wis. Enak pun. Kenapa? Karena sudah ada yang kita jadikan sandaran. Allah yang maha besar, Allah yang maha segalanya, kita jadikan sandaran. Insya Allah dicukupi sama Gusti Allah. Makanya sinden itu tugasnya nembang.
Tegese napa? Tiyang niku nek wis kadung tawakal niku uripe ayem, tenang gitu. Seperti itu. Itulah iktikaf yang kita lakukan, sehingga di dalam iktikaf itu kita bertafakur, kita bertadzakur, kita bertasyakur, kita bertaubat, kita bertawakal, yang semuanya itu kemudian dilengkapi dengan ibadah ritual melalui sholat malam kita, sholat tasbih, sholat taubat dan lain sebagainya, lalu banyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi yang terpenting adalah apapun yang diberikan Allah kepada kita, hasil apapun yang akan kita dapatkan, yang terpenting adalah semangat Ramadan, terutama di akhir-akhir Ramadan. Jangan sampai kendor, jangan sampai kula jenengan terlupakan. Anggap saja Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita, sehingga malam-malam Qadar jangan kita lewatkan begitu saja dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin, irhamna wal mustami'in, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahmataka narju ghufranaka ya ghaffar, ighfir lana zunubana bi syahri ramadhan al maghfirah ya Allah, ghufranaka liwalidina wa li asatidina wa li muallimina wa li ulama'ina wa li habaibina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana bi siyami Ramadan, Allahumma barik lana fi lailatul qadri fi Ramadan. Allahumma ij'al Ramadana mubarakan li hayatina wa li ahlina wa li dinina wa dunyana. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih tak pilih kasih, Engkau yang maha penyayang tak pandang sayang, curah limpahkan rahmat kasih sayang-Mu ya Rabb kepada kami, saudara-saudara kami. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh kami, para ulama kami, para kiai kami, para habaib kami, dan seluruh yang bisa mengikuti acara ini ya Allah. Ya Allah, Ramadan ini datang hanya sekali, belum tentu tahun depan kami berjumpa lagi ya Allah. Jadikan Ramadan ini benar-benar membawa barakah di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam keturunan kami, di dalam segala aktivitas kami, dan untuk dunia dan akhirat kami. Barik lana fi Ramadan, berkahi kami di bulan suci Ramadan, terutama di malam-malam Qadar ya Allah. Hidupkan Lailatul Qadar di tengah-tengah kehidupan kami, pancarkan sinaran Lailatul Qadar di tengah-tengah usia kami yang Kau berikan ini ya Allah, sehingga Lailatul Qadar ini bisa mewarnai di dalam kehidupan kami, agar kami mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Hidup yang hanya sekali ini ya Allah, hidup yang penuh dengan ampunan-Mu, hidup yang penuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Berikan kami rizki-Mu yang halal dan thayyibah mubarakah, rizki yang bisa kami gunakan untuk beribadah istiqamah, menghidupkan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya Allah, mudahkan kami untuk beribadah di malam Lailatul Qadar ya Allah, agar kami benar-benar mendapatkan barakah-Mu, mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, khairum min alfi syahr, dan juga mendapatkan salam-salam indah dari malaikat-malaikat-Mu yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, puasa kami, salat kami, tadarrus kami, zikir dan doa kami ya Allah, sehingga dengan Engkau terima ini ya Allah, Engkau jadikan hidup kami hidup yang mulia istiqamah. Engkau mudahkan kami berziarah ke Makkah, Madinah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah, meninggal husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Biridhaillah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.